Sekarang kita masuk ke matrix acidizing. Jadi basically matrix acidizing adalah kita menginjeksikan acid atau asam untuk dalam tanda petik memakan komponen-komponen yang ngeplak si batuan. Atau kita memakan atau kita mereaksikan si komponen-komponen mineral untuk memberikan jalan yang lebih bagus supaya fluida bisa mengalir dengan baik. Jadi aliran merah ini si asidnya ya kita injeksikan, nanti dia akan membersihkan material-material yang bisa dia makan dalam tanda petik yang bisa dia reaksikan supaya larut komponen-komponen itu dan akhirnya bersih nih si perforasi kita atau area di sekitar sumur kita bersih. Oke, ini batuan yang paling mudah dilarutkan oleh asid itu adalah batuan karbonat gitu ya, CaCO3. Itu gampang banget direaksikan dengan asid gitu ya. Seperti itu ya. Jadi kita menginjeksikan asid, dia akan mendissolve komponen-komponen karbonat sehingga channelnya akan lebih besar gitu ya. Jadi seolah-olah terbentuklah lubang-lubang yang lebih besar sehingga fluida bisa mengalir dengan lebih baik. Oke. Nah, di dalam reservoir kita itu terbentuk dari dua jenis batuan utama. Ada batuan sandstone, ini adalah tumpukan pasir gitu ya. Pasir yang memadat menjadi batuan. Ada karbonat. Ini zaman dulu dia itu koral gitu ya. Koral di laut mengeras menjadi batuan karbonat seperti itu. Ini kita akan bahas di reservoir engineering ya, bukan di sini. Nah, ada sandstone, ada karbonat. Masing-masing membutuhkan tipe asid yang berbeda. Yang paling mudah dilarutkan adalah karbonat. Ini kita bisa pakai acidizing biasa dengan HCl, asam klorida. Tapi untuk sandstone, ini lebih challenging lagi. Nah, ini akan kita bahas lebih dalam gitu ya. Nah, pada sandstone formation, kita seringkali ya bisa menginjeksikan acid hanya sejauh 1 feet saja. Kita nggak berani atau kita nggak bisa menginjeksikan terlalu dalam. Karena memang agak susah juga yang bisa direaksikan, karena acid kebanyakan tidak bisa bereaksi dengan komponen sandstone. Oke? Tapi pada kondisi limestone atau karbonat, itu asidnya itu mudah banget makan atau bereaksi dengan komponen CaCO3-nya. Sehingga injeksinya bisa terjadi dari inci sampai 10 feet ke dalam reservoir. Oke, semakin luas daerah yang kita stimulasi, of course, performanya akan semakin bagus. Aliran fluidanya nanti akan lebih bagus. IPR-nya akan lebih bagus. Karena daerah yang kita bersihkan itu lebih besar. Gitu ya. Jadi itu yang kita inginkan. Nah, ini untuk batuan karbonat ya, itu cukup mudah untuk di-acid gitu ya. Jadi misalnya kita punya batuan karbonat, kita injeksikan, kita teteskan asam, HCl, itu langsung berbuih-buih gitu, berbuih-buih dan larut itu komponen mineral CaCO3-nya, gitu ya. Jadi reaction-nya ini adalah heterogeneous reaction, artinya reaksi antara fase liquid, asamnya liquid, dengan fase solid atau batuannya itu adalah solid. Oke, teman-teman teknik kimia pasti udah tahu reaksi itu akan bergantung dengan surface reaction, berapa area kontaknya, dan juga mass transfernya, gitu ya. Tapi ini terlalu spesifik. Sebagai engineering kita nggak perlu digging terlalu dalam, gitu ya. Yang penting kita tahu acidizing itu bekerja dengan reaksi kimia antara acid kita dengan dengan batuan. Jadi kita harus tahu acid kita apa, batuan kita mineralnya apa. Nah, ketika acidizing kita lakukan, yang dia lakukan adalah membentuk wormhole atau lubang cacing seperti ini. Lubang cacing atau wormhole inilah yang akan menjadi jalan bagi si fluida reservoir nanti ketika mau mengalir. Gitu ya. Jadi ketika dia bereaksi masuk ke dalam, ini kita pakai sampel batuan ya dan kita monitor dengan X-ray, terlihat profilnya seperti ini. Reaksinya gitu ya. Antara acid dengan batuan mineral karbonat yang kita gunakan. Jadi of course ya gini menjadi channel yang sangat bagus nih, sangat konduktif bagi fluida mengalir gitu. Nah, ini visualisasi yang lain gitu ya. Dengan X-ray juga terlihat wormhole yang seperti ini. Semakin panjang wormhole, semakin bagus karena artinya reservoir yang kita influence, yang kita stimulasi itu semakin banyak area kontaknya gitu ya. Nah,
Dengan acid, itu sebenarnya kita bisa melakukan dua jenis pekerjaan. Antara matrix acidizing, oke, artinya kita nggak merekah. Kita cuma makan-makan si mineralnya aja. Kita mendissolve mineral di sekitar 10 feet sumur. Itu kalau matrix acidizing. Tapi kalau fracture acidizing, kita jauh lebih agresif. Kita tidak cuma pengen bikin wormhole, tapi kita pengen bikin rekahan juga. Dan rekahan inilah yang menjadi channel yang konduktif. Very, very konduktif. Biasanya fracture acidizing dilakukan kalau kita punya reservoir yang tight, yang ketat juga gitu ya. Tapi karbonat gitu ya. Kalau kita punya karbonat reservoir, CaCO3, permeability-nya kecil, nah itu kandidat bagus untuk fracture acidizing, teman-teman. Oke ya, jadi seperti itu. Kalau permeability-nya oke, dan problemnya cuma di sekitar sumur, ya matrix acidizing cukup. Of course ini juga bergantung, juga akan mempengaruhi cost ya. Expensive-nya itu tentu saja fracture acidizing itu lebih expensive karena operationnya lebih kompleks, materialnya lebih banyak, tekanan pompanya lebih besar. Nah, acid fracturing gitu ya, acid fracturing itu kira-kira seperti ini. Jadi ini acid, ini akan membuat fracture gitu ya. Karena tekanan sangat tinggi, terbentuk rekahan, acid masuk ke dalam fracture, dinding-dinding fracture ini kemudian akan di-etch gitu ya, atau akan dimakan oleh acid, dan di sekitaran fracture ini akan ada ekstensi wormhole seperti ini. Sehingga daerah alir kita akan jadi lebih bagus, lebih besar gitu ya untuk mengalir. Cuman ketika kita acidizing, seperti yang saya sudah bahas di formation damage kemarin, kita perlu antisipasi concern presipitasi. Oke, kita berbicara tentang reaksi kimia nih teman-teman. Dan komponen kita itu multi komponen. Acidnya bisa jadi multi komponen, batuan kita juga multi mineral atau multi komponen. Ketika ada reaksi yang tidak cocok antara acid dengan suatu mineral tertentu yang bukan CaCO3 ya. Kalau CaCO3 pasti dimakan, dissolve, habis. Tapi ada aja mineral tertentu yang ketika kontak dengan HCl terbentuk presipitasi yang tidak kita inginkan karena justru dia akan menjadi blokir untuk aliran. Nah, engineer harus tahu tuh mineral batuan kita itu apa aja gitu. Jadi kita harus sudah tahu dengan X-ray diffraction gitu ya, XRD, kita cek mineral kita apa aja. Kalau ada mineral yang berbahaya menimbulkan presipitasi, kita akan modifikasi formula acid kita. Oke ya. Seperti yang sudah dibahas kemarin juga, acidizing itu juga bisa menimbulkan perubahan wettability. Jadi wettability alteration itu bisa terjadi. Phase saturation distribution, presipitasi, atau bahkan dia bisa menyebabkan emulsifikasi, menjadi emulsi ketika acid bereaksi dengan oil yang tidak kompatibel. Oke, bisa terbentuk emulsi, bisa terbentuk mud atau lumpur seperti itu, yang juga akan menjadi formation damage. Jadi production engineer harus bisa tuh melihat dan mengantisipasi semua problem itu. Nah, sekarang kita berbicara tentang desain. Tentu saja desain ini topik yang tersendiri gitu ya, karena ini menarik banyak sekali variabelnya, tapi kita akan berikan yang surface-nya di sini. Untuk mendesain suatu pekerjaan acidizing, kita perlu seleksi fluidanya apa, tipe acidnya apa, konsentrasinya berapa, volumenya seberapa banyak. Schedule-nya juga, karena kita bekerja di lapangan, itu nggak selalu mulus, kita harus schedule pekerjaan kita. Dan juga schedule pemompaan kita juga kita harus atur. Kita pengen injeksinya seberapa dalam, ya, seberapa lebar area reservoir itu kita pengen acid, kemudian kita monitoring setelah kita acidizing, gimana ininya, hasilnya. Oke, itu harus kita lihat semuanya. Kemudian aditif. Kita juga perlu menambahkan beberapa aditif ke dalam acid kita, misalnya corrosion inhibitor, supaya ketika kita acid tidak terjadi korosi, atau scale inhibitor, supaya tidak terjadi scaling, dan banyak aditif-aditif lain gitu ya, supaya acid kita efektif dan tidak mengarah ke problem lain. Nah, step-nya cukup banyak gitu ya teman-teman, dan ini bisa kita bahas lebih mendetail gitu ya. Tapi teman-teman sudah dapat sense-nya dulu. Pertama kita diagnosa dulu. Sumur kita ini mati atau sumur kita ini problem karena apa? Kita lihat damage type-nya apa dia
fines migration, emulsi, wettability alteration, atau dia sanding, atau dia bakteri, itu macam-macam dan kita harus lihat mana yang paling cocok diatasi dengan acidizing. Kalau kita yakin acidizing adalah obatnya, kita harus seleksi fluidanya. Oke, nah kita ke kanan dulu nih. Untuk fluidanya kita harus consider mineralogi batuannya apa supaya reaksinya aman dan kita pengen mekanismenya seperti apa gitu ya. Misalnya kita pilih campuran 3% HF dan 12% HCl. Misalnya, kita harus lihat risikonya apa. Ada reaksi yang tidak diinginkan atau enggak. Kalau ada reaksi yang tidak diinginkan, kita harus mengubah lagi operasinya. Bisa jadi ada pre-flush, main flush, overflush. Kemudian mapping, seberapa banyak nih aditif-aditif yang kita butuhkan. Ya, inilah rute yang harus kita tempuh untuk menganalisa fluida yang paling bagus. Oke, kemudian schedule pemompaannya seperti apa, berapa tekanannya, berapa laju alirnya gitu ya, berapa volumenya, itu harus kita atur supaya bisa menginjeksi sedalam yang kita inginkan. Kemudian kita simulasikan. Misalnya saya sukses acidizing, skinnya akan turun berapa? Dari 10 di awal tadi ya, dari 10 dia bisa turun ke berapa? Apakah ke 0 atau ke 5? Itu kita harus lihat. Karena akan mempengaruhi laju alir kita. Ketika laju alir kita meningkat, artinya produksi minyak kita meningkat. Ketika produksi kita meningkat, duit kita bertambah. Duit kita ini bisa balik modal nggak dengan biaya acidizing? Nah, itu harus kita hitung sebagai engineer. Jadi kita tahu nih pekerjaan acidizing kita ini berapa puluh juta rupiah. Nah, itu ya. Jadi kita berbicara dengan angka puluhan juta nih, teman-teman. Atau bahkan ratusan juta rupiah nih. Kalau dolar kita sebutnya berapa ribu dolar atau berapa puluh ribu dolar. Nah, kenaikan minyak kita bisa balik modal nggak dengan operasi acidizing kita? Kalau bisa balik modal, kita akan di-approve. Acidizing kita bisa jalan. Oke? Makanya di sini dia berbicara tentang PO time-nya, berapa lama dia akan balik modal, gitu ya. Jadi engineering itu harus bahas mulai dari technical, operasional, sampai economical. Itu yang dibutuhkan untuk menjadi engineer yang baik. Nah, konsiderasi di dalam desain seperti yang sudah saya bahas, mineralnya kita harus tahu. Ada mineral yang nggak bagus nggak? Yang bisa menghasilkan byproduct yang tidak kita inginkan. Itu harus kita cek gitu ya. Kita ada analisa laboratoriumnya. Baru kita harus tahu semua reaksi yang akan terjadi ketika kita injeksikan HCl atau ketika kita injeksikan HCl dengan HF. Kita harus tahu. Kalau reservoir kita hanya ada kalsit atau CaCO3, ya relatif aman lah gitu ya. HCl tambah CaCO3 jadi CaCl2 dengan CO2 dan H2O. Relatively byproduct-nya tidak ada yang terlalu berbahaya. Seperti itu ya. Kalau dolomite gimana? Oh, ada terbentuk MgCl2, harus hati-hati nih. Seperti itu ya. Kalau dia punya siderite, ada mineralogi siderite, oh terbentuk FeCl2. Ini gawat nih guys gitu. Ini gawat bisa presipitasi nih. Harus kita hati-hati. Atau ini kalau limestone ya atau kalau karbonat ya. Kalau sandstone itu lebih mengerikan lagi reaksinya gitu ya. Makanya lebih hati-hati lagi kalau kita punya sandstone formation. Kalau quartz, oke jadinya apa? Tapi kalau ada komponen-komponen yang lain, ini banyak sekali nih komponen-komponen solid yang akan menghasilkan presipitasi ketika kita melakukan acidizing. Jadi yang awalnya kita pengen stimulasi, malah terbentuk damage lanjutan. Itu makanya kita hati-hati di dalam memilih acid kita. Tapi namanya kita mau meningkatkan produksi, ya mau nggak mau kita harus memberanikan diri melewati segala tantangan gitu ya. Yang penting kita sudah petakan problemnya apa, mineralnya apa, gimana penanggulangannya. Itulah gunanya engineer. Mengapa engineer di-hire, di-employee-kan gitu ya untuk itu gitu ya. Supaya kita bisa troubleshooting, bisa problem solving seperti itu. Nah, kemudian tentu saja design calculation. Design calculation ini panjang, tapi ujungnya adalah berbicara tentang laju alir injeksi kita gimana. Berapa barel yang mau kita injeksikan ke dalam sumur.
Itu bisa kita hitung dengan formula ini. Mirip-mirip IPR, teman-teman ya, tapi ini kebalikannya. Kalau IPR itu produksi, kalau ini injeksi, gitu ya. Jadi tetap kita harus tahu permeability reservoir kita berapa, thickness reservoir kita berapa, skin-nya kita harus tahu, area reservoir berapa luas, jari-jari sumur berapa, tekanannya berapa gitu ya. Kita harus tahu, engineer harus tahu. Nah, tadi itu kita bicara yang gampang-gampangnya kalau di karbonat reservoir atau limestone reservoir. Karena CaCO3 dominan. Sekali acid, dissolve. Kalau sandstone, kalau kita punya reservoir sandstone, kita butuh jalan yang lebih panjang. Jadi kita pre-flush dulu, kita injeksi awal, namanya pre-flush dengan HCl. Gunanya untuk memakan komponen-komponen yang bisa dimakan oleh HCl. Oke, supaya dia tidak berkontak dengan HF. Oke, jadi sandstone oxidizing itu kuncinya adalah di HF. Ini kita ingin amankan supaya seefektif mungkin. Jadi kotoran-kotoran yang ya nggak terlalu penting itu bisa dibersihkan dulu lah dengan HCl pre-flush. Kita tendang dulu. Setelah selesai, misalnya sekitar 50 galon per feet, barulah kita main acidizing dengan HCl HF. Setelah itu, biasanya di area yang kita injeksi, itu bisa terbentuk presipitasi. Oke, dan kita nggak inginkan itu terjadi di dekat sumur. Karena saya sudah bilang kemarin, ketika damage terjadi di sekitar sumur, itu jauh lebih mengerikan dibandingkan damage terjadi jauh di dalam reservoir. Oke, kita sangat-sangat menghindarkan damage itu terjadi di sekitar sumur. Makanya kita butuh post flush atau over flush supaya padatan-padatan yang kalaupun memang terbentuk itu ditendang makin jauh lagi, menjauh dari sumur supaya area di sekitar sumur kita clear gitu ya. Nah, setelah itu baru kita flow back. Oke, sehingga kalaupun ada presipitasi, kalaupun ada padatan yang terbentuk, itu bisa kita cepat-cepat buru-buru kita produksikan, kita buang. Jangan sampai dia settle, diam lama di dalam reservoir. Oke, kira-kira seperti ini ya. Kita injeksi dulu gitu ya, kita injeksi dulu si brine atau NH4Cl, kita tendang dulu, baru kemudian kita injeksi HCl, baru HF dan HCl, kemudian terakhir kita overflush, seperti itu. Nah, panjang nih, kita berbicara formula asid itu panjang dan kompleks, ini butuh diskusi tersendiri, tapi general guideline-nya itu seperti ini. Kalau permeability kita sekian, saya cocok acid apa. Kalau kita punya quartz, feldspar, dan clay, saya cocok komposisinya gimana. Kalau kita punya mineralogi seperti ini, pada temperatur sekian, saya pengen formula acidnya seperti apa. Ini sudah ada general guideline, gitu ya. Jadi engineer tuh relatif terbantu. Tapi pada umumnya, kalau karbonat biasa, itu 15% HCl ini udah cukup. Oke, 15% HCl ini udah cukup untuk sumber yang karbonat biasa. Tapi kalau dia sandstone formation, dia butuh campuran antara HCl dengan HF. Misalnya 6% HCl dengan 1,5 HF. Oke, nah sandstone oxidizing itu banyak problemnya teman-teman. Misalnya clay decomposition karena terkontak dengan HCl. Dia bisa membentuk presipitasi fluorosilikat yang sangat-sangat plugging. Dia bisa membentuk juga colloidal silica gel presipitasi. Dia juga bisa menimbulkan corrosion rate yang sangat tinggi karena HF ini sangat asam dia gitu ya. Dan juga dia bisa membuat reservoir atau batuan kita itu menjadi unconsolidated, jadi lebih keropos. Ujung-ujungnya nanti masalahnya akan terbentuk kepasiran di dalam reservoir kita. Dan seringkali dia incompatible dengan reservoir rock. Nah, untuk operationnya di lapangan pasti ada tangki acid, ada pompa injeksi, dan tergantung kita mau memasukkan dengan apa. Apakah dengan coil tubing atau dengan tubing biasa. Oke, kalau tubing biasa ya kita tinggal injeksi ke depan perforasi, selesai. Tapi kalau lebih kompleks, ada multi-layer misalnya, kita hanya pengen menginjeksikan layer atau reservoir tertentu, kita butuh coil tubing ini, supaya operasi kita lebih fleksibel. Oke, untuk acidizing seperti itu, kita masih punya 30 menit.
Sekarang kita bahas hydraulic fracturing dulu ya. Tadi acidizing, sekarang hydraulic fracturing.